Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini gue bakal lanjutin cerita dari video gue sebelumnya yang judulnya Sosok Penghuni Pabrik. Kali ini pengalamannya masih di pabrik yang sama, tempat bokap gue kerja. Cuma ini cerita waktu bokap gue udah jadi kepala gudang. Jadi sesuai dari cerita gue yang sebelumnya, setelah beberapa tahun kerja dari manajemen pabrik, ngelihat bokap gue punya pengalaman sebagai kepala gudang selama 20 tahun. Akhirnya bokap gue ditawarin buat jadi kepala gudang di sana. Karena kebetulan waktu itu order banyak dan perusahaan harus sewa gedung pergudangan baru khusus untuk penyimpanan material atau khusus untuk gudang. Nah, untuk gedung yang pertama itu letaknya ada di blok A yang paling depan, yang sebelumnya gue ceritain di video gue sebelumnya. Nah, gedung yang kedua ini posisinya ada di blok E, jadi agak ke belakang lagi setelah masuk kawasan industri itu. Jadi sekarang dipisah, yang tadinya produksi dan gudang itu jadi satu, sekarang dipisah jadi dua gedung. Di blok A itu khusus untuk produksi, sedangkan di blok E ini khusus untuk gudang. Untuk struktur bangunannya sama seperti di blok A, di mana di lantai pertamanya itu dikhususkan untuk kegiatan produksi, dan kalau di blok E itu dikhususkan untuk gudang, dan di lantai 2-nya office, di mana di blok A itu dibagi jadi accounting dan ruang direksi. Untuk di blok E ini office-nya khusus untuk purchasing, sales, dan marketing. Nah, pengalaman ini gak langsung dialamin sama bokap gue, tapi dialamin sama security yang waktu itu tugas di blok E. Jadi waktu itu bokap gua dan beberapa karyawan gudang lainnya itu harus lembur malam sampai sekitar jam 10 malam. Di tiap gedung ini perusahaan bokap gua siapin satu security buat jaga. Jadi di blok A ada satu security dan di blok E ada satu security setiap shiftnya. Nah, untuk di blok E ini karena khusus gudang, jadi nggak ada mesin-mesin di sana. Cuma ada rak-rak penyimpanan material, di mana materialnya sendiri itu merupakan pipa stainless dan pipa-pipa material lainnya untuk kebutuhan produksi knalpot racing motor. Nah, jadi waktu malam lembur bokap gue dan beberapa kru gudang didampingin sama satu security. Bokap gue dan beberapa kru gudang lainnya lagi asik ngobrol dan ngerjain beberapa kerjaan di dalam office gudang. Jadi di lantai bawahnya ini gak cuma ada gudang, tapi juga ada office khusus untuk ruang kepala gudang dan admin gudang, dimana dipisah sama partisi triplek. Nah, waktu bokap gua dan beberapa kru gudangnya lagi ngerjain beberapa kerjaan dan ngobrol-ngobrol di dalam office gudang di lantai 1, security ini ada di depan, di pos security yang ada di blok E. Lagi asik-asik ngobrol, sekitar jam 10 malam mulailah muncul beberapa gangguan.
Gangguan yang pertamanya itu berasal dari dalam gudang. Jadi di dalam gudang itu ada motor untuk tes knalpot baru. Jadi di pabrik bokap gua ini biasa beli motor baru, terutama jenis-jenis baru yang baru keluar di pasaran, dibeli untuk dipasang knalpot racingnya. Jadi penyesuaian dengan bentuk silindernya dan juga kondisi mesin dan fisiknya disesuaikan dengan keadaan unit motor yang baru itu. Jadi pabrik gue biasa beli motor-motor model baru. Nah setelah motornya selesai dipakai buat tes knalpot, biasanya motornya itu dilelang ke karyawan untuk dicicil sama karyawan, tapi pakai harga normal tanpa bunga. Nah waktu itu ada satu motor disimpan di dalam gudang. Waktu itu motornya CBR baru, jenisnya gue nggak dikasih tahu detailnya. Yang pasti motornya motor CBR. Kalau nggak salah CBR 250 gitu. Bokap gue sih ingetnya motor CBR 250 Nisla kalau nggak salah. Gue nggak ngerti jenisnya kayak gimana, modelnya kayak gimana. Nah motor itu diparkir di dalam gudang. Dan pada saat jam 10 itu lagi bokap gue asik ngobrol dan nyelesain beberapa pekerjaannya, dan security ada di depan di pos security, motor itu tiba-tiba nyala sendiri. Motornya tiba-tiba nyala sendiri dan klaksonnya itu bunyi sendiri terus-terusan. Bokap gua dan beberapa karyawan gudang lainnya denger itu ya kaget dong, karena kan udah malam, siapa juga yang nyalain tuh motor. Cuma positive thinkingnya bokap gua pikir tuh security lagi iseng. Pas dicek ternyata motornya mati. Dan security-nya pun ikut masuk ke dalam, ngecek juga barengan sama bokap gua. Jadi pas bokap gua keluar kantor gudang, security-nya juga baru masuk dari pintu depan. Ketemulah di lokasi motor itu berada. Tanya-tanyaan satu sama lain, ya sama sekali nggak ada yang nyalain. Jadi intinya itu motor nyala sendiri, klaksonnya bunyi sendiri, dan pas dicek motornya mati. Itu gangguan yang pertama. Nah setelah itu ya bokap gue balik lagi buat selesaiin kerjaannya supaya nggak pulang terlalu malam. Security-nya masih bingung dan masih ada di dekat motor itu. Pas bokap gue udah masuk ke dalam kantor, nih security, sebut aja namanya Pak Joko. Pak Joko ini dengar ada suara selongsong pipa material knalpot itu kayak dipukul-pukul. Namanya pipa dari stainless, kalau dipukul sama benda padat itu pasti bunyinya nyaring. Nah pas lagi Pak Joko ini mikir di dekat motor tadi, kedengerlah suara pipa material yang seolah-olah itu dipukul-pukul.
Pak Joko ini bingung dan kaget. Cuma karena waktu itu posisi office gudangnya ketutup, pintunya juga ditutup, jadi orang gudang gak ada yang dengar, termasuk bokap gua. Setelah itu Pak Joko coba untuk ngecek keliling gudang itu, ngecekin rak-rak pipa itu satu persatu. Kalau nggak salah jumlah raknya itu ada sekitar 5 atau 6 baris rak waktu itu. Pas ngecek rak yang pertama nggak ada apa-apa, rak yang kedua juga nggak ada apa-apa, sampai di rak yang kelima juga nggak ada apa-apa. Nah, waktu Pak Joko ini ngecek di rak terakhir yang posisinya juga nggak jauh dari ruang kantor gudang, waktu Pak Joko ngecek rak yang terakhir ini, pas dia lagi sedikit nunduk buat cek rak yang ada di bawah, itu dia pas mau nunduk itu kayak ngeliat ada kaki ngegantung di rak bagian atas. Pas udah nunduk, dia baru sadar dan mikir, apa yang dia lihat itu beneran kaki atau bukan. Posisi dia masih nunduk dan dia pelan-pelan coba buat nengok ke atas. Pas dia nengok ke atas, dia kaget. Yang dia lihat pertama adalah benar ada kaki. Lalu selanjutnya dia lihat baju berwarna putih yang di sebelahnya ada rambut yang panjang sampai ke kakinya, sampai ke betis kakinya. Pas dia terus lihat ke atas, dia kaget setengah mati. Ternyata yang lagi duduk di atas rak pipa itu adalah kuntilanak. Ya, kuntilanak persis di depan dia, ada di atas rak. Pas dia lihat mukanya, yang dia ceritain ke bokap gua, itu mukanya hancur, banyak darahnya. Dan pas dia lagi nengok, kuntilanak itu juga ngeliatin ke dia sambil senyum. Karena kaget, dia langsung lari masuk ke dalam kantor gudang yang lokasinya nggak jauh dari sana. Setelah itu dia cerita sama bokap gua. Pas bokap gua ngecek sama beberapa kru gudang, kuntilanaknya udah hilang. Gak lama setelah itu, bokap dan beberapa karyawan gudang lainnya putusin buat lanjutin kerjanya besok dan segera pulang. Pak Joko pun langsung menuju ke pos security yang ada di depan. Dan malam itu dia nggak berani buat masuk ke dalam area gudang sendirian, karena posisinya memang dia tugas sendiri
Dan di dalam gudang udah gak ada siapa-siapa. Malam itu begitu karyawan gudang dan bokap gue pulang, dia langsung kunci gudangnya dan dia standby tugas di pos depan. Jadi itulah pengalaman yang dialami sama security gudang tempat bokap gue kerja. Pengalaman yang benar-benar menyeramkan, di mana dia melihat langsung kuntilanak dengan wajah yang hancur dan penuh darah. Ditambah dia tersenyum. Oke, cukup sampai di sini cerita gue malam ini. Buat kalian yang punya pengalaman menyeramkan, bisa kirim cerita kalian melalui email ahzaahzaaja@gmail.com. Sertakan nama, profil IG, dan kronologis kejadiannya. Bisa berbentuk tulisan atau teks, bisa juga berbentuk audio atau rekaman suara kalian sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Ahza Podcast. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.